Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfi Rahmamalida. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang Ether Channel. Nah, di sini akan saya buat topologinya dulu. Tambahkan 2 switch. Sebentar, ini akan saya tukar dulu aja. Ini akan saya ganti namanya menjadi switch 2. Switch 2. Lalu kita hubungkan keduanya. Nah, di sini akan saya hubungkan menggunakan 4 kabel. Nah, saya akan hilangkan dulu label interface-nya. Ke bagian options, lalu preference. Terus ini always show port kita centang. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau hanya satu port saja yang menyala. Yang lainnya itu atau yang tiganya itu diblokir. Nah, misalkan kalau bandwidth antar switch itu adalah 400 MB. Tapi karena hanya satu port saja menyala, maka bandwidthnya itu hanya menjadi 100 MB saja. Nah, untuk mengaktifkannya kita itu perlu menyatukan seluruh port ini. Nah, kita itu untuk menyatukan seluruh port ini bisa pakai Ether Channel. Nah, jadi secara fisik itu akan ada 4 kabel, tapi kalau secara logika hanya akan ada satu kabel. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang jenis-jenis dari Ether Channel. Nah, Ether Channel sendiri memiliki 3 jenis, yaitu LACP, terus ada PAGP, dan ada layer 3. Sebentar. Layer 3. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang LACP, PAGP, dan juga layer 3. Jadi, kalau LACP itu open standard, berarti contohnya itu ketika switch Cisco dengan switch Cisco. Jadi, ini tuh bisa pakai yang LACP. Kita tulis saja sesama switch Cisco. Nah, kita akan bahas dulu tentang LACP. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya ke bagian options, preference, terus allow show-nya kita centang lagi. Nah, terus di sini kita akan menerangkan dulu portnya, switch-nya. Nah, ke switch 1, terus N, conv T. Ini kita pakai interface range aja. Jadi kan range-nya itu FA0/1 sampai 4. Terus ketik switch port mode terang. Nah, lakukan juga di switch 2. Nah, lalu kita itu akan membuat channel grupnya. Nah, ini kita bisa ketik channel strip group, tanda-tandanya. Nah, jadi ini tuh kan ada range angka 1 sampai 6. Nah, kita bisa membuat grupnya itu sampai 6. Di sini saya akan membuat grup 1, lalu ketik modenya juga tanda tanya. Nah, di sini kan ada aktif, auto, desirable, on, dan juga pasif. Nah, kita fokus yang ke bagian sini. Nah, di bagian yang LACP itu kan ada 2, yaitu yang aktif dan juga yang pasif. Nah, kalau aktif itu berarti mengajak, kalau pasif itu berarti menunggu. Nah, saya akan membuat kalau switch 2-nya itu menggunakan yang pasif. Nah, terus kita konfigurasikan juga di switch 1. Channel group. Untuk angkanya ini harus sama. Modenya kalau tadi pasif, kalau yang ini akan saya pakai yang aktif. Nah, ini tadi saya percepat, terus ke bagian options, preference, terus yang centang ini kita matikan. Nah, jadi di sini semuanya sudah hijau, karena kan dijadikan satu port, dijadikan satu grup. Nah, terus kita itu juga akan membahas tentang PAGP.
Oh iya, maaf tadi saya salah menerangkan. Kalau LACP itu berarti sesama switch. Kalau yang PAGP baru yang sesama switch Cisco. Nah, tetapi kalau yang LACP juga bisa digunakan oleh sesama switch Cisco. Nah, jadi kalau sesama switch Cisco itu bisa menggunakannya LACP dan juga yang PAGP. Nah, tetapi di sini untuk sesama switch Cisco akan saya pakai yang PAGP. Nah, di sini akan saya tambahkan switch yang multi layer. Yang ini. Terus kita sambungkan menggunakan 3 kabel. Oh ya, ini akan saya ganti namanya dulu. Switch multilayer 1. Lalu ke bagian options, preference. Nah, ini always show-nya kita centang lagi. Jadi switch 2 itu terhubung ke multilayer melalui FA0/5 dan /7. Kalau yang multilayer 0/1 sampai 0/3. Nah, kita akan buat grup dulu di switch 2. Ini kita exit. Tadi kan kalau ini range-nya itu FA0/5 sampai 7. Terus ketik switch port mode terang, kita terangkan dulu. Nah, kalau sudah kita akan buat grupnya, ketik channel strip group. Ini saya akan pakai grup 2, mode lalu tanda tanya. Nah, untuk PAGP juga ada 2, yaitu yang auto dan juga yang desirable. Nah, kalau auto itu yang menunggu, desirable itu yang mengajak. Nah, di sini saya akan pakai desirable. Nah, terus kita juga akan konfigurasi di yang multilayer. CLI. Ini ketik no and conft. Nah, terus kita terangkan dulu interface range tadi FA0/1 sampai 3. Switch port mode terang. Oh ya, ini saya lupa kalau di yang multilayer itu kita harus pakai yang encapsulation dulu. Jadi ini ketik switch port terang encapsulation .1q. Nah, baru kita ketik yang switch port mode terang. Nah, ini sudah bisa. Terus kita akan buat channelnya juga. Ini harus pakai yang sama, yaitu yang channel group 2. Lalu modenya di sini saya akan pakai yang desirable juga. Nah, terus kita coba matikan labelnya. Ke options, preference, always-nya kita nggak centang. Nah, terus kita coba percepat. Nah, ini udah hijau semua. Terus kita coba lihat di switch multilayer-nya. Ini kita exit aja, terus ketik to show either channel summary. Nah, bisa lihat di sini kalau ini tuh ada keterangan SU. Nah, untuk keterangan SU kalian bisa lihat di sini. Yang di bagian flex ini kan ada DI dan lain-lain. Nah, kalau S itu artinya layer 2, kalau U itu artinya in use. Berarti layer 2 digunakan. Layer 2 ini masih digunakan. Nah, terus kita juga akan bahas tentang layer 3. Nah, kalau layer 3 itu kita bisa pakai mode yang on. Nah, untuk lebih pahamnya kita bisa langsung praktek saja. Di sini saya akan tambahkan switch yang multi layer. Nah, saya akan tambahkan di sini. Terus kita juga hubungkan dengan menggunakan 3 kabel. Untuk melihat portnya akan saya nyalakan dulu yang options, preference, lalu always show.
Nah, switch multilayer 1 itu terhubung ke switch yang multilayer 2 melalui port 0/4 sampai 6. Kalau yang ini 0/1 sampai yang 0/3. Nah, berarti kalau di switch Cisco kita kan harus terang ya. Kalau misalnya multilayer kita itu bisa menggunakan IP. Nah, misalnya di yang switch multilayer 1 IP-nya itu 10.10.1, terus yang ini itu 10.10.10.2. Nah, kita buka dulu yang multilayer switch satunya. Nah, tadi kan interface range-nya itu FA 0/4 sampai 6. Coba lihat lagi. Iya, 4 sampai 6. Enter. Terus kita ketik no switch port. Nah, maksud dari no switch port itu berarti kita menonaktifkan interface yang 4 sampai 6. Nah, terus kita buat grupnya. Channel strip group. Di sini saya akan pakai yang grup 3. Untuk modenya kita coba lihat. Nah, di sini kan ada on. Nah, on itu kita pakai untuk yang tadi layer 3. Nah, berarti di sini modenya on. Terus kita masuk ke interface yang sebentar. Ini enter dulu interface port 3. Nah, di sini kita isikan IP-nya. Tadi untuk multilayer 1 IP-nya itu IP address 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, kita juga konfigurasikan di multilayer 2. Kasih li and terus kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 3, ketik no switch port. Terus kita ketik channelnya, channel strip group. Nah, ini harus sama 3, modenya di sini pakai yang on. Terus kita masuk ke interface port 3. Nah, terus kita ketik IP address-nya, IP at 10.10.10.2, subnet mask-nya 255.0. Terus ketik do show either summary, either channel summary, tapi di sini saya singkat. Nah, di sini keterangannya itu menjadi RU. Maksudnya itu adalah ini R layer 3, U berarti in use, berarti layer 2 itu digunakan. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!